Oke, sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali, walau secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya malam hari ini itu pertemuan ke-10 kita offline, tatap muka di kampus. Tapi karena satu, dua, atau lain tiga halnya saya belum bisa ke kampus. Jadinya kita online. Mohon maaf sebelumnya. Oke, untuk malam hari ini pertemuan ke-10 kita akan buat RPA lagi. Namun RPA ini nanti menggunakan browser, khususnya Google Chrome. Nah, kemudian di akhir nanti ada kita sisipkan seperti pertemuan kemarin, yaitu RPA dengan menggunakan Notepad. Jadi rada panjang prosesnya. Nanti kita juga bisa sisipkan flowchart di dalamnya tanpa mengcoding. Nah, kita buat flowchart seperti apa. Kemudian untuk slide materi ini sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan. Oke, lanjut. Ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga untuk kontrak perkuliahan. Saya sampai sekarang ini belum dapat narasumber yang mau kita ajak untuk seminar. Mungkin di kelas ini ada sudah dapat yang mau kita ajak untuk seminar, nanti tolong hubungi ke saya. Kemudian nanti tugasnya berupa video untuk malam pertemuan hari ini dan juga membuat RPA dengan menggunakan browser. Salah satunya malam hari ini kita mencari cuaca, keadaan cuaca seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, kita buka tool UiPath Studio-nya. Nah, saya buka terlebih dahulu. Oke. Nah, diawali ini kita akan membuat RPA di mana menggunakan Google Chrome untuk mencari cuaca di dunia. Nah, cuaca di dunia nantinya salah satunya bisa di Indonesia ataupun kota-kota yang ada di Indonesia ataupun di luar sana. Nah, ini kita pertama menggunakan fitur function prosedur dari input dialog. Fungsinya buat apa sih? Ini akan menampilkan seperti menu form untuk menginputkan berupa text box apa. Oke, ini sudah kebuka. Kita klik X ini untuk tutorialnya saya tutup. Saya klik proses. Oke, kemudian saya ganti di sini cuaca. Kemudian apa namanya lokasinya saya ganti. Nah, misalkan saya ganti di sini langsung aja tanpa saya rubah ya, atau saya taruh di sini aja deh biar ingat foldernya new folder cuaca. Oke, select folder. Nah, sudah di create. Dia akan membuatkan workspace, area, template, dan juga fitur-fitur default untuk bisa digunakan ketika kita membuat RPA. Nah, diawali dengan fitur menggunakan input dialog. Ini saya X tutorialnya. Yes. Nah, ini udah selesai. Nah, kita awali dengan tanda plus di sini atau add activity atau shortcutnya Ctrl Shift plus T. Nah, kemudian akan muncul di sini kita ketikkan input dialog. Nah, double klik. Nah, input dialog ini nanti pertama kali akan jalan akan muncul menu berupa form yang akan mengisikan text box-nya apa. Nah, di sini dialog titelnya apa? Nah, ada contoh yang ada di slide. Di sini berupa cuaca hari ini. Nah, kita coba ketikkan cuaca
hari ini. Kemudian ada input label. Nah, ini nanti akan dimasukkan nama kotanya apa. Contohnya masukkan nama kota. Oke. Nah, di sini berupa text box dan juga bisa kita enter value-nya di sini. Nah, di mana nanti kalau kita jalankan ya, itu seperti ini. Nah, ketika kita jalankan nanti akan muncul menu memasukkan data. Nah, seperti apa? Seperti ini tampilannya. Nah, oke. Jadi ini judulnya dialog detail cuaca hari ini. Kemudian ada label, masukkan nama kota. Nah, di sini kita bisa ngetikkan nama kotanya apa saja. Contohnya Cikarang. Nah, oke. Selesai. Itu input dialog. Nah, biar Cikarang yang tadi kita masukkan ini masuk ke variabel. Contohnya di sini sebutnya var kota. Nah, enter. Nah, di sini var kota. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena belum dideklar. Nah, ini bisa kita klik. Nah, double klik ya, atau klik aja salah satu. Klik kanan. Ada namanya create variable. Oke. Nah, kita buat sininya var kota. Enter. Nah, jadi var kotanya ini udah kita buatkan. Ini kebanyakan nih. Oke. Nah, jadi kalau kita masukkan, nah ada berupa namanya message box. Nah, kita tambahkan fitur berikutnya berupa pesan. Nah, biar nanti muncul pesannya. Bener nggak sih ini barcode-nya masuk? Oke, nah sekarang kita coba simpan dan jalankan. Nah, nanti akan jalan berupa input dialog. Nah, di sini kita isikan misalkan Semarang, Semarang. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul pesan. Nah, ini berarti Semarang. Berarti variabelnya yang kita buat sudah benar. Karena dia akan mengisi kata Semarang yang akan masuk ke nama variabel var kota. Nah, seperti itu. Ini terlihat tidak file yang saya share? UiPath-nya? Halo? Halo? Terlihat, Pak. Oh, terlihat. Lihat, Pak. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini nanti desainnya kita akan memasukkan nama kota mana saja, di mana tujuannya kita akan mencari cuaca di kota tersebut, berapa suhunya, kondisinya. Nanti kita menggunakan flowchart untuk membandingkan nilai kondisi tersebut. Apakah nanti dingin, panas, atau sejuk. Sehingga nanti si RP ini akan memberikan masukan ke kita atau bosnya. Nah, itu ternyata di Semarang suhunya 16 derajat, kemudian berawan, cocok pakai baju santai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kita baru menggunakan use application yaitu berupa browser. Nah, oke, nah di sini sudah saya tambahkan lagi plus di bawahnya ini yaitu use application. Nah, double klik. Nah, ini sedikit berat dan butuh lama karena nanti dia akan perintah untuk menjalankan suatu aplikasi. Nah, salah satunya yaitu browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke. Nah, nanti Google Chrome-nya kita set. Nah, pertama kali nanti Google Chrome-nya masuk ke google.com atau google.co.id. Nah, seperti itu.
Nah, sebentar sambil nunggu saya set si Google-nya di sini, klik kanan, new window. Oke, nah contohnya seperti ini. Saya buka Google. Nah, oke, google.com seperti ini. Oke, sudah kebuka. Ini saya balik ke UiPath. Nah, di sini ada target. Nah, selanjutnya saya klik indicate targetnya ini. Kemudian saya arahkan untuk ke Google ini. Yang tadi browsernya ya, Google Chrome. Nah, bentar, ininya belum muncul apa namanya selection header-nya. Nah, ini udah rada berat apa ya ini ya. Nah, selection helper sudah muncul. Baru saya pilih this one. Oke, bentar. Oh, oh, oh. Bentar ya. Oh, ini ada unit install enable iPad extension on Chrome. Nah, ini pastikan Chrome-nya harus diinstal ya. Nah, di sini sebenarnya saya udah nginstal ketika pertama kali nginstal. Tapi kalau mau di ini bisa diklik install. Ini harus kita tutup. Nah, ini kita coba cancel dulu. Oke, ininya mana tadi ini saya skip. Nah, kemudian ini extensionnya manage extension UiPath. Loh. Nah, ini udah jalan sebenarnya. Oke. Nah, oke, selanjutnya biar nggak berat saya matiin. Kemudian ininya saya arahkan. Nah, klik indicate, nah, arahnya ke sini. Oke, dapat confirm. Bentar. Confirm, kemudian bentar ya. Nah, ini dapat. Nah, selanjutnya Google ini. Oke, selanjutnya dapat Google Chrome. Nah, kita isikan di sini cuaca hari ini seperti kita mengisikan data yang ada di sini ya. Jadi kalau kita buat ini seperti kita mengetikkan di sini cuaca hari ini di Jakarta. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya cut. Oke. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, di sini kita menggunakan type into.
Oke. Nah, tab pintunya, kita klik indicate-nya, targetnya. Nah, targetnya yang tadi mana? Nah, klik indicate dan targetnya yang ada di sini dipilih. Oke, kemudian confirm. Nah, kemudian kita enter. Di sini kita salah mengetikkan apa? Nah, di sini cuaca hari ini di. Nah, di sininya kita tambahkan tadi berupa var kota, variabel yang kita buat ya. Nah, kita coba nih jalankan nih hari ini. Sip. Udah kita jalankan. Nah, pertama muncul input dialog, ya kan? Ini bisa mana saja, nggak di hardcode ya. Nah, kita bisa milih kota mana saja. Contohnya Aceh. Nah, sekarang. Oke. Nah, di sini muncul nanti pesan menandakan bahwa variabel kotanya terisi Aceh. Nah, kemudian memerintahkan Google Chrome jalan dan juga nanti akan mengisi, nggak kelihatan jalannya ya. Nah, cuaca hari ini di Aceh. Nah, biasa apa kalau udah tekan enter kan? Nah, di sini baru kita tambahkan enter di dalamnya. Seperti itu. Kita tambahkan enter. Selanjutnya berupa keyboard status. Keyboard shortcut. Nah, kemudian kita tambahkan gini kayaknya enter. Nah, ini sudah. Nah, kita simpan, jalankan. Misalkan tadi Aceh, sekarang maunya apa nih? Palembang. Misalkan kita coba Palembang ya. Palembang. Oke. Nah, muncul nanti pesannya Palembang. Nah, si Google Chrome ini nanti jalan mencari cuaca. Nah, cuaca hari ini di Palembang. Enter. Nah, oh dia dapat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kenapa ini ditutup? Karena nah, tadi yang di Aceh nih. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat tekan enter muncul. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita akan mengambil kata-kata yang ada di menu halaman websitenya si Google. Nah, ini namanya teknik scraping. Nah, contohnya mau kata yang mana nih? Saya mau ngambil data yang ini nih. Ini derajatnya untuk suhu. Kemudian untuk cuacanya ini nih, hujan ringan. Nah, oke. Nah, kata-katanya bisa semuanya, bisa mau yang mana terserah. Oke, tapi saya yang spesifik aja. Apakah nanti investasi atau angin terserah. Nah, salah satunya ini dan juga ini. Nanti akan masuk ke variabel. Oke. Nah, variabelnya. Nah, ini masuk ke eh, proses berikutnya, yaitu teknik scraping. Yang pertama, kita ngambil data dengan menggunakan get text. Oke. Yang pertama untuk mengambil suhu. Nah, kita buat di sini bawahnya yaitu get text, double klik. Nah, kita klik indicate-nya. Nah, kita arahkan mau yang mana nih? Nah, ini kita klik di sini, ini targetnya. Oke, pertama ini untuk confirm. Nah,
Kemudian variabelnya ada namanya outputnya. Nah, output ini nanti akan disimpan. Nah, ini sebagai outputannya. Nah, kita taruh di text value. Ini berupa namanya var suhu. Nah, oke. Nah, ini outnya. Nah, di sini kita buat klik kanan, kemudian create variable. Oke. Nah, create variabelnya, kemudian var suhu enter. Nah, kita untuk memastikan nih, benar nggak ini nanti var suhunya 18. Nah, kita bisa membuat yang namanya message box lagi. Nah, buat mastiin ininya var suhunya benar apa enggak. Bahwa ini mungkin angkanya berapa gitu. Oke, saya jalankan, simpan, jalankan untuk mengecek teknik scrapingnya berhasil atau tidak. Itu aja sih. Misalkan sekarang mana nih? Medan. Enter. Oke, Medan bisa masuk per kotanya. Selanjutnya masuk ke Google, diketikkan cuaca hari ini di Medan, enter, kemudian nanti dapatkan 24 ternyata. Nah, benar nggak? Ini si teknik scrapingnya 24. Oh, benar. Berhasil nih ngambil datanya dari si websitenya si Google. Selanjutnya, oke, saya ingin mengambil datanya cuacanya, yaitu datanya yang ini. Nah, oke, sekarang tambah lagi berarti get text-nya. Di bawahnya get text, double klik. Oke, nah ini ada indicate, dipilih. Nah, mau ngambil kata-kata ini. Oke, diklik sebagian target, kemudian confirm. Oke, nah ini pasti masuk. Nah, selanjutnya ini saya kasih, kalau tadi kan var suhu. Kalau ini contohnya var cuaca, nama variabelnya. Nah, saya taruhkan di text value untuk outnya. Sini klik kanan, create variabel var cuaca. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah kita set, nah ini berupa conditional statement. Nah, di sini kita akan menggunakan flowchart. Oke. Nah, flowchartnya, nah, kita buat plus lagi di bawahnya. Nah, di sini flowchart. Nah, ada kan? Nah, di sini kita double klik. Nah, dapat flowchartnya. Flowchart ini kok seperti ini? Nah, kita tinggal double klik aja di sininya. Nah, diawali dari start sini. Nah, di mana kondisi ini ada ini C integer ya. Jadi parse itu berupa string atau kalimat kita rubah menjadi integer di mana nilainya kurang dari 30, maka akan mengisi var pakaian itu untuk baju tebal. Jadi kita buat variabel namanya var pakaian. Kalau suhunya lebih dari 35, pakai baju tipis. Kalau tidak dingin dan tidak panas, maka baju santai. Nah, berarti ada 3 statementnya. Kondisinya berarti kita buat di sini, klik kanan. Nah, di sini kita bisa menambahkan di bagian activity favorit assign. Nah, berarti ada 3, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, di mana kondisi yang pertama, nah ini kita bisa namanya pilih, yaitu berupa flow decision. Nah, oke. Nah, oke, flow decision ini, nah, kita tinggal arahkan tanda titiknya ke sini. Nah, itu dan untuk flow decision yang pertama ini apa nih? Kalau apa namanya, kalau misalkan ini misalkan yes, true ya. Nah, kalau true maka akan baju tebal.
Nah, sini saya buatkan untuk yang true, ini yang false-nya. Nah, ini tinggal saya buat ke bawah. Nah, ini true, kalau yang ini yang false-nya. Bentar. Nah, di sini decision-nya. Nah, kita ada kondisinya di sini. Nah, kondisinya kita pilih. Nah, di sini C integer. Nah, C in di mana nilainya tadi berupa var suhu, ya kan? Nah, var suhunya apa tadi? Kurang dari 30. Nah, oke. Nah, di sini ingat ya tanda petik, nah, buka dan tutupnya. Saya lupa nih. Up, nah, up, up. Nah, tapi ini karena apa namanya decision plus dan plus ini nggak perlu tanda kutip. Nah, oke. Nah, ini pro decision. Nah, misalkan displaynya di sini, misalkan namanya eh, apa namanya sini? Cuaca dingin. Nah, dingin. Oke. Nah, kalau misalkan dingin, true-nya maka baju tebal. Di sini, nah variabelnya sini kita buat klik kanan, create variabel. Nah, namanya apa tadi? Par pakaian, ya kan? Nah, klik kanan, create variabel par pakaian, enter. Kemudian set value-nya ininya baju tebal. Oke, set value-nya tanda petik baju tebal, enter. Nah, yang false-nya di sini juga sama berupa par pakaian. Nah, namun di sini kita isinya eh, sini namanya baju tipis. Aduh, aduh, aduh. Oh, bentar. Kalau false lagi, di sini ada decision lagi. Maaf. Hup. Nah, sininya false-nya masuk ke sini. Oke. Nah, di sini ada nah berikutnya cuaca panas di sini. Nah, di sini cuaca panas. Di mana panas nilainya C integer suhunya lebih dari 35. Nah, kita klik. Oke. Nah, di sini kalau true ini, kalau false ini. Kalau panas true, maka baju tipis. Oke. Nah, di sini var pakaian, kemudian baju tipis. Dan yang berikutnya baju yang else-nya baju var pakaian baju santai. Seperti itu. Nah, ini udah. Nah, baru kita balik lagi ke Google Chrome-nya atau ke main sequence-nya. Nah, main sequence ini sudah kita isi nih ya flowchart-nya. Nah, nanti ini kita lanjutkan. Nah, ini contohnya menggunakan flowchart berupa assign, berupa statement, dan flow decision. Untuk decision-nya true dan false-nya atau untuk conditional statement. Kemudian ini contoh flowchart-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita buka notepad. Nah, nanti menuliskan ke notepad-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang paling bawah ya, karena ini mode statementnya yang si Google Chrome. Nah, beda aplikasi ya kan. Nah, berikutnya kita use application.
Sama seperti pertemuan kemarin, yaitu kita coba buka Notepad. Nah, Notepad-nya yang ini. Nah, kita pilih indicate Notepad yang ini, kemudian confirm. Nah, di Notepad ini kita menuliskan kata-kata tadi. Nah, kita plus. Nah, type into. Nah, oke. Nah, di tab into ini kita klik indicate targetnya, nulis di sini. Oke. Nah, confirm. Nah, di sini kita nuliskan rangkuman yang kita dapat dari web browser tadi. Nah, contohnya ini rangkumannya. Nah, jadi suhu di kota. Nah, ini kenapa saya ganti? Nah, kita lihat ya. Misalkan ini suhu di kota par kota adalah, nah, misalkan ini. Nah, par kota masih bisa adalah di kota ini suhunya berapa, plus par suhu tadi ya. Nah, par suhu nggak ada nih. Nah, kemudian minus derajat dan cuaca, dan cuacanya itu berupa par apa tadi di atas, enter. Ini par suhu, kalau ini par cuaca. Nah, ini bisa terlihat di sini. Nah, par cuaca. Nah, ini kok error. Nah, iya kenapa? Karena par suhu dan par cuaca ini dipakainya hanya di dalam si Google Chrome variabelnya ya. Nah, jadi di luar ini dia variabelnya tidak terisi, nah, atau hilang atau tidak ada. Ketika saya ingin menggunakan di Notepad, maka dia error seolah-olah belum terdeclare. Nah, supaya terdeclare gimana? Nah, ini makanya kita buat global. Nah, global itu caranya ya yang tadinya saya bedain ya. Yang par suhu ini saya ganti jadi global. Contohnya ini yang par suhu. Oh, di sini. Nah, saya buatkan. Bentar, kalau cari global itu, saya ganti aja. Nah, create in argument organization elevator get variable. Bentar, kalau dia global, di sini dia buatnya di atas nih. Nah, misalkan yang par suhu ini saya ganti ya.
Kemudian ada yang berikutnya, ini apa tadi namanya, par suhu dan par cuaca. Nah, ini par suhu, ini par cuaca. Oke. Nah, kemudian di sini kita isikan. Nah, ini ada error di sini, kita lihat. Suhu di kota par kota adalah sekian dan derajat, dan cuacanya adalah par cuaca. Nah, di sini bisa kita tambahkan, maka bos, nah, misalkan consider propernya, maka bos apa ya, memakai seharusnya memakai pakaian. Nah, ini apa tadi, par pakaian ya kan. Nah, belum ada nih par pakaian, enter. Nah, kita buat par pakaiannya mana tadi. Nah, par pakaian, hup, kita buat lagi di atas. Nah, per kota. Oke. Nah, ini validation error. Nah, kita cek ini errornya di mana nih? Derajat dan cuacanya per cuaca, dan maka bos seharusnya memakai pakaian. Nah, kita tambahkan. Hup. Nah, kita cek dulu nih ya. Hup. Hup. Simpan. Nah, hmm, hup. Nah, run. Nah, di sini coba kita copy pastekan suhu di kota suhu di kota par kota sebesar par suhu derajat dan cuacanya tambah par
cuaca. Nah, maka harus pakai, maka harus memakai pakaian pakaian. Enter. Tab operator plusnya kelebihan. Nah, bentar, kita coba satu-satu. Hup. Oke, kita tambah lagi. Oke, oh ini error nih. Nah, sebesar per suhu. Hmm. Oke, berarti yang par suhu saya ganti dulu di sininya nih. Nah, par suhu. Use variable. Oh, gini aja, gini aja. Saya buat lagi par suhu 2 contohnya. Klik kanan, create variable par suhu 2. Oke. Ini saya ganti tadi mana? Par suhu 2. Oke, ini juga sama, saya ganti par suhu 2. Oke. Nah, ini juga saya ganti sebesar mana tadi? Par suhu 2. Enter. Nah, loh. Enter. Oke, kita coba masukin dulu. Hup, jalan. Kita lihat. Harusnya kita buat yang namanya global. Global itu bisa dipakai sama siapa aja gitu, variabelnya. Nah, ntar kita lihat dulu ya. Nah, ini jalan apa enggak? Pertama muncul open dialog. Nah, misalkan Jogja. Oke. Kemudian, oh iya ini bukan par suhu 2, lupa saya. Bukan par kota. Ini error nih. Kenapa? Karena munculnya gini. Nah, cuaca hari ini di Jogja. Oh ya, par kota, benar. Oh, Jogja 24. Nah, kemudian yang ngambil 24. Kemudian hujan ringan dibuatkan apa namanya? Flowchartnya. Kemudian buka si notepad, nuliskan suhu di kota Jogja sebesar. Nah, tadi
varnya itu belum muncul. Nah, sekarang kita lihat variabelnya ya. Tadi ada yang mau ditanyakan kah? Cintanya Pak. Iya, kenapa Mas Satria? Uh, boleh dilihat task manajernya nggak ya Pak? Kayaknya makan memorinya besar itu. Task manajernya ini. Memori Bapak. Takutnya pas kita coba di laptop, Ini ntar kayak gini kah? malah nggak buat. Atau Di performa coba Pak, punten Pak. Yang perform bawahnya Pak. Yang gambar chart itu. ini? Kiri, di kiri bawahnya. Nah, itu. Ini? Pas nanti run dia Oh, serut itu. bentar. Memori, Coba kita. memori Bapak udah gede, pakai banyak juga ya. Memori Bapak 32. Nah, bentar. Laptop gaming. Bentar ya, saya coba ini buat dulu variabelnya nih. Variabel var kota, mana variabel data? Ini var kota. Kelihatan kan di sini, bentar. Nah, ini main semua. Ada var suhu itu berupa global. Ini bisa kita rubah. Nah, ini var kota string. Oke. Kemudian var kotanya string. Kemudian mana tadi? Var cuaca hari ini font. Nah, ini masuknya ke var suhu 2. Var suhu 2-nya string. Ininya global. Kemudian var suhu 2. Oke. Kemudian ini var cuaca. Var cuaca string. Google Chrome, saya taruh di global. Nah, kemudian di sini var pakaian ada global. Kemudian yang var pakaian, nah, ini juga sama global. Oke, kemudian balik ke notepad-nya. Nah, kita isi kalau var kota udah sebesar. Nah, kita tambahkan suhu di kota Cikarang sebesar. Nah, ini berarti yang tadi global itu suhu 2. Nah, suhu 2 itu namanya ini namanya copy. Kemudian paste, tambah, dan cuaca. Oke, cuacanya masuknya tadi ini. Nah, ini variabelnya. Nah, kemudian tambah cuaca. Nah, tambah lagi. Maka bos seharusnya pakai. Nah, ini tambah yang pakaian. PR pakaian.
Nah, ini error. Kenapa? Karena pakaian itu bukan global, maka kita ambil yang globalnya. Tadi sini double klik. Nah, yang pakaian tuh ini namanya globalnya var pakaian. Nah, sekarang kita rubah nih yang tadinya error. Nah, ini kita ganti. Hup. Nah, udah save kan. Oke. Nah, udah nggak ada error. Nah, sekarang kita coba tes nih. Sekalian nanti jalan ya. Apakah eh, masalah apa enggak nih? Sip, jalan. Ini tuh CPU saya lagi jalan. Kita isikan dulu kotanya. Misalkan kotanya Papua. Oke, kotanya Papua. Kemudian dicari, dibuka Google Chrome-nya. Nah, kemudian dia akan mengetik cuaca hari ini di Papua. Enter. Kemudian, oh Papua 27. Diambil benar 27, cuacanya berawan. Nah, nanti akan menutup dan membuka notepad. Membuat kesimpulan berdasarkan conditional statement tadi. Kalau 27 apa ya? Wah, ini lupa belum ditutup. Nah, suhu di kota Papua sebesar 27 dan cuacanya berawan, maka bos harusnya pakai baju tebal. Nah, ini nanti kita coba untuk apa? Menyimpannya setelah itu. Sama seperti nah, oke. Nah, sekarang kita coba untuk menyimpannya. Ya, saya stop. Ini juga saya stop. Ini lupa tadi belum ditutup ternyata. Don't save. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya ini saya buat kontrol keyboard shortcut yaitu sama seperti pertemuan berikutnya, yaitu kontrol sininya S add. Nah, kemudian type into. Nah, kita nuliskan dimana, menuliskan di file save. Nah, di sini simpennya di sini, indicate, taruh di sini targetnya. Oke, confirm. Kemudian berikutnya tombol ini kita isi dulu. Cuaca hari ini di tadi apa namanya? var kota. Kemudian kita isikan berikutnya yaitu mengklik tombol save. Nah, pilih simpan, confirm. Oke, nah sekarang kita coba testing. Nah, udah selesai. Ini cancel, ini di close. Oke, nah kita coba jalankan. Hup. Nah, sambil kita lihat monitor CPU-nya. Saya pakai GPU juga. GPU itu bisa untuk data mining. Kalau untuk machine learning, artificial intelligence, saya mau nyoba misalkan di Paris. Nah, oke. Nah, Paris ya, kita kan malam, berarti Paris mungkin siang, pagi, atau tengah malam, dini hari, nggak tahu lah ya. Nah, di sini jalan tuh. Nah, cuaca hari ini di Paris. Enter. Dapat 7. Nah, itu sebagian cerah. Ya kan? Nah, selanjutnya dia akan membuat rangkuman
Nah, dari condition statement tadi di notepad, nah notepad yang terkebuka, dia akan menuliskan suhu di kota Paris, salah ketik lagi. Nah, suhu di kota Paris sebesar dan cuaca sebagian cerah, maka bos harusnya pakai baju tebal katanya. Nah, ini error karena tulisannya ya. Tulisannya itu verify element visually change, berubah. Nah, saya stop coba. Ini supaya tidak berubah, kita isi auto non aja Pak ya. Aduh. Di Sudan. Nah, kita lihat di Sudan. Oh, Sudan 36. Berarti panas, apa tadi logikanya di atas 35. Nah, berarti pakai baju tipis. Nah, cuacanya cerah. Kemudian dibuatkan di notepadnya suhu tetap ya. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini nih. Ada kesimpan nggak datanya? Saya taruh di tadi. Nah, cuaca hari ini di Sudan ada. Cuman ini banyak yang hilang ya. Suhu di kota Sudan sebesar 6 derajat. Nah, seperti itu. Oke, jadi pertemuan hari ini kita buat RPA dengan browser mencari cuaca. Nah, kemudian disimpan dalam notepad sama seperti pertemuan kemarin. Nah, ini ada tugasnya, bikin video sama kalian coba untuk membuat hal yang sama yang seperti yang saya buat tadi contohnya. Nanti source code-nya dikumpulkan di e-kampus. Nah, contohnya tadi saya taruh di C, kemudian apa namanya cuaca kalau nggak salah. Nah, ini cuaca. Nah, kalau saya buka filenya banyak. Nah, jadi folder cuacanya ini di zip, klik kanan, compress to zip. Nah, ini yang nanti akan dikirimkan ke e-kampus ke pertemuan ke-10 malam hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan saya nyoba barusan ya, Pak. Terus ternyata UiPath itu nggak ada buat Mac OS. Nah, saya nyobanya buat di cloud. Cuman kok agak berbeda ya, Pak? Nyobanya di cloud. Iya, UiPath yang cloud, UiPath Studio Cloud-nya. UiPath Studio Cloud-nya, masnya itu download apa nggak install apa enggak? Enggak, Pak. Jadi yang online, Oh, yang ini yang cloud. Coba Bapak lihat ya, Pak. kalau saran Di UiPath. uh, uh,
dun, 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 dun. Itu pakai Mac OS soalnya Ali, Pak. Oh, Pakai Mac. UiPath. Kalau di cloud rada berat sih. Saya sendiri jarang make itu. Di cloud biasa saya nginstal. Makanya saya udah masuk Pak, cuman pas di apa ya, di workflow-nya itu agak beda. Jadi inputan yang Bapak tadi kan contoh kayak text input tuh, dialog input tuh. Tapi Nah, di udah sini tuh masuk ke nggak ada. sini, udah ya, udah bisa kan ya? Iya, masuk ke sininya ada, cuman Ah, menu-menunya itu beda sama itu kan contoh input dialog tuh Pak. ah, ah. Nah, saya nyari-nyari itu nggak ada. Oh gitu, oke. Kalau gini misalkan Ya, mungkin muncul nih input dialog ya, tapi iya betul. kalau di Macintosh, macOS nggak ada ya? Iya betul nggak ada Oh, Pak. saya belum pernah nyoba sih, nggak tahu kalau yang kayak gitu. Saya, Harus bingung ini Pak. Itu yang RPA workflow kan ya Pak? ini yang RPA Pas community. bikin awalnya Pak. Oh, pas bikin awalnya ini proses. Hmm, proses iya RPA workflow kalau di sini Pak. Oh, workflow ya. Proses automation. Nih mungkin saya izin share screen Pak. Oke, Boleh Pak? boleh silakan. Masih ada waktu ya. Ini saya hatikan presentasi. Ini nih Pak. Content RPA Workflow Studio. Nah ini Pak. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Oke, nah ini yang crowd-nya coba kita buat dulu yang baru. Menu ke home-nya coba. Oke Pak. uh, Nah ini di create new kan punya Bapak tadi proses ya Pak. Nah di sini namanya jadi RPA Workflow. Bentar, ini klik yang mana? Ini Pak, create new. Bukan itu deh kayaknya. Create new, coba ininya apa yang ada combo box-nya, pilih apa? Agen Ini Pak, proses, agen RPA RPA Workflow. workflow ya. Kalau Oh, saya lihat dari logonya sih RPA Workflow Pak. Tadi mirip sama punya Bapak nih. coba kita buka RPA workflow-nya. RPA Workflow dari new. Nah ini kan sama tuh main, cuman ini terlihat langsung XML-nya. Harusnya kan di sini ya Pak. Nah di sini saya cari input dialog. Nah nggak ada. Oke. Bukan workflow, coba kita keluar lagi, coba buka. Coba ya Pak. Mana nih Pak? Proses, coba ketik proses. Ini agentic proses Pak. Coba itu. Agentic proses. Jadi kayak gini Pak. Ini ya kayak enagnen. BPMN ini business process mode notation. Harusnya yang tadi ya Pak. Oke, bukan yang ini. Keluar aku bikin lagi, coba. Saya sih belum pernah coba di testing. Yang agen apa? Yang agent. Atasnya. Ini ya iya. Pak. Ini agent kayak gini Pak. Definition. Belum, masih muter. Ada Pak. Belum kelihatan. Ini autonomous creating agent apa conversation assistant. Bentar, pilihnya coba yang auto conversational. Ini Pak. Ini harus diisi nih Pak. Apa start fresh aja Pak? Diisi itu di apa, describe aja, kemudian generate account. Start fresh itu bisa ya. Ini generate jadi. Coba saya start fresh ya Pak. Iya. General
Oh, ini mah kayak bikin agent AI, Pak. Oh, harusnya sih yang RPA workflow tadi Oh, kayaknya agak beda ya. RPA workflow. Ya. coba buka RPA workflow-nya. Apa yang terakhir itu tadi apa? Create new. Agent yang tadi agent, Pak. Yang bagian terakhir. Terakhir itu ada apps. Ya, apps coba. Eh, Oh, beda ya sama yang lokal sama yang cloud. Oh, tapi ini Macintosh ya. Oh, ini cloud sih, Pak, harusnya Bapak juga bisa aksesnya harusnya. hmm. Misalnya apa ini, Pak? Mana? Ini belum lihat. App. Sudah ada belum, Pak? Main base tooltip accessibility. Iya, bukan. Yang tadi yang main.sml itu, yang workflow berarti. Yang workflow itu berarti ya, Pak? Ada mainnya di main sequence nanti. Iya, iya. Bentar. Coba buka yang RPA workflow. Ini, Pak, udah. Main SML. Nah, yang main SML-nya klik kanan coba. Yang main SML-nya muncul menu propertiesnya apa aja. Nggak ada, Pak. Adanya debug langsung debug. Langsung debug. Debug, rename, duplicate. Oh, 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 oh. Oke. Beda ya, Pak. Beda ini ya. RPA workflow. Oke lah, nanti coba saya cek dulu ya. Saya belum pernah nyoba sih kayak ini Baik, workflow. Pak. Sambil saya coba-coba juga nih. Iya. Tapi masnya ini apa basisnya di Macintosh ya? Iya, soalnya saya kan mau download, nggak ada ternyata yang buat ini adanya nih. Buka iPad, download, download. Terlihat nggak, Pak? Belum. Oh, ini ya. Nah, ini, Pak. Nah, jadi pas download itu, nah ini, Pak, terlihat. Jadi nggak ada buat ini, Pak. Ini terlihat nggak, Pak? Ya, terlihat terlihat. Nah, ini yang UI, download UiPath Studio ini ternyata nggak ada buat macOS, Pak. Adanya buat Windows doang. Masa sih? Iya, Pak. Jadi Mac saya OS ya. iya nggak ada. Saya juga tadi cari di apa ya? Di iPad download for Mac. Nah, di forumnya juga katanya ini nih, Pak. Nggak bisa UiPath Studio on Mac, nggak ada. Jadi harus cloud. You Oke deh. cannot install WP Studio on Mac. Oh, oke, coba saya cek dulu ya. Harusnya sih bisa dia. Mm-mm. Dia cross platform bisa. Yang cloud ini, Pak. Hmm. UiPath Cloud. Oke, baik. Nanti saya coba-coba juga, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak, sebelumnya. Ya, sama-sama. Saya baru tahu malah di Macintosh, di Mac OS belum bisa dia. Mereka bikin studionya khusus buat Windows, Pak. Mm-mm. Oke, nanti saya cek dulu ya. Nanti kalau saya itu saya kabarin lagi nanti di grup WA ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.
Ini dapat nih saya nih. Saya kirim ya. Ini buat UiPath di Macintosh. Nah, ini harus perlu di-download. Apa namanya? DMG. DMG itu apa ya? Customer Portal Website. Kalau yang asistennya saya sudah download, Pak. Oh, ini asistennya ya? Iya, asistennya itu, Pak. DMG. Tapi untuk studionya nggak ada. Oke. Rada sulit sih, saya kan nggak punya Macintosh, masalahnya buat coba. Jadi cobanya Bapak di cloud aja, Pak. Soalnya bisa juga sih. Ya, yang cloudnya. Oke, nah saya coba yang cloudnya coba. clouduipath.com. Installing on Mac, Assistant, Automated Cloud. Yang automation cloud-nya, downloadnya yang Assistant for Mac OS ya, udah. Sudah, Pak, sudah saya install juga. Ini sebenarnya kalau dijalani di lokalnya bisa. Jadi ini deploy on local machine. Cuman tools-toolsnya beda. Nah, sini sih perlu dicek. Nah, ada lagi sih yang dapatnya. Biasa kalau misalkan ada apa-apa, bacanya di help-nya si websitenya. Contohnya yang ini UiPath Documentation Robot Admin Kit. Ada installing on Mac, installing of Linux, Windows. Coba nanti saya coba yang di cloud-nya ya. Jalankan dari cloud-nya. Oke. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Masih tentang browser. Nah, selanjutnya nanti kita cari-cari gunung dengan browser. Oke. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan secara online. Nanti saya infokan untuk yang di cloud-nya seperti apa. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.